Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan kami di surga, berkati kami saat mendengar akan firman-Mu ini dan membaca firman-Mu ini menjadi kekuatan, nasihat bagi kami masing-masing. Inilah doa kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah Berbicaralah mengenai duka citamu. Dan ayat renungan dalam Ayub 10 ayat 1. Aku bosan dengan hidupku. Aku hendak melampiaskan keluhku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ketika saya bekerja atau secara sukarela menjadi pendeta di hospis, dan kemudian menjadi konselor duka cita dan perkabungan, saya mengingatkan keluarga dan pelanggan saya bahwa kesakitan yang dikongsikan adalah kesakitan yang dibagi separuh. Apabila kita berbicara mengenai kehilangan kita, kesakitan kita, orang-orang yang kita kasihi, kita mengongsikan beban itu sedikit demi sedikit dengan orang lain yang lebih kuat daripada kita pada saat itu dan yang dengan mendengar boleh membantu kita mengangkat beban yang berat itu sehingga kita mampu berdiri sendiri lagi. Saya sering ditanya oleh orang-orang yang mau membantu sahabat-sahabat mereka atau orang-orang yang mereka kasihi yang sakit parah atau yang telah mengalami kehilangan seorang saudara, pekerjaan mereka, rumah mereka, dan sebagainya. Apa yang harus mereka katakan kepada mereka? Mereka takut untuk pergi melawat sahabat atau orang yang mereka kasih itu karena kata mereka, saya tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada mereka. Apa yang selalu digalakan mereka ialah perkara terbaik yang kamu boleh lakukan bagi mereka ialah berada di sana dan tunjukkan kepada mereka bahwa kamu bersedia untuk mendengar. Dalam berbicara mengenai the inner wall of grief, Elizabeth Kubler-Ross mendorong mereka yang sedang berkabung untuk berbicara mengenai kesedihan mereka dan bercerita mengenai kehilangan mereka atau mengenai orang yang mereka kasihi yang tidak lagi bersama mereka. Bercerita mengenainya memainkan peranan yang penting dalam proses penyembuhan. Ia membantu untuk menghilangkan kesakitan disebabkan oleh jumlah kesakitan yang besar dalam cerita kita. Apabila kita mengongsikan cerita itu, kita mengusir kesakitan itu karena kesedihan yang dikongsikan adalah kesakitan yang dibahagi separuh. Bildad, sahabat Ayub, mempunyai banyak perkara yang salah mengenai Ayub dan juga mengenai Tuhan. Tapi satu perkara yang dia lakukan dengan betul ialah kata-katanya. Dia masih akan memenuhi mulutmu dengan tawa dan bibirmu dengan sorak-sorai. Ayub 8 ayat 21. Alangkah luar biasanya janji ini. Yakinilah bahwa akan ada masa di mana sahabat-sahabatmu atau orang-orang yang kamu kasihi bersedia untuk mendengar kata-kata dorongan dan harapan. Dan mereka akan menghargaimu karena mengingatkan mereka bahwa kematian itu bukanlah selama-lamanya. Bahwa duka cita dan kesakitan itu bukanlah abadi. Itulah sebabnya mengapa Yesus telah datang ke dunia ini. Supaya suatu hari nanti kematian, kesakitan, dan penderitaan akan berakhir selama-lamanya. Bapa, terima kasih karena walaupun kami mengalami kesakitan dalam hidup ini, ia akan berakhir apabila Yesus datang nanti. Semoga Dia akan datang segera supaya kami boleh menikmati damai sejahtera dan kebahagiaan yang Engkau maksudkan hari awalnya. Inilah firman Tuhan kita berkata bahwa berbicaralah mengenai duka citamu.
saudara-saudara yang terkasih, pada saat engkau sedang berduka cita, bicarakanlah itu kepada pendetamu, kepada konselormu, dan kepada orang yang kamu percayai. Kamu sudah bicarakan setengah daripada kesedihanmu. Semoga dengan firman Tuhan hari ini jadi nasihat, kekuatan, dan juga dorongan kepada kita. Mari berdoa. Tuhan kami di sorga, berkati kami saat ini. Di dalam keluarga kami, jikalau kami sedang berduka cita, biarlah kami dapat berbicara kepada orang yang dekat dan kami percayai. Seperti pendeta, konselor, dan juga keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.